Yuan Qing terbangun di tengah hujan deras, dengan muka penuh lumpur dan kaget sendiri karena tiba-tiba berada di atap sebuah gedung tinggi. Ia menatap langit yang berwarna ungu gelap, sambil bertanya-tanya kenapa hari ini terasa berbeda dari biasanya. Saat ia mengusap wajahnya, ludahnya tanpa sengaja menyembur ke udara, dan tiba-tiba sebuah ledakan cahaya menghancurkan atap gedung di depannya. Yuan Qing terperangah. Aku cuma ludah, kan? Gumamnya. Dari bawah, kerumunan orang berteriak ketakutan, sementara beberapa mobil terbang seperti terlempar oleh gelombang energi absurd yang tercipta dari ludahnya. Sementara itu, di langit, sosok berpakaian serba putih mengamati. Tian Lingzhen, dewa surga yang misterius, menatap layar kristal kecil di tangannya dan mengerutkan alis. Dia belum latihan, tapi sudah menghancurkan dimensi. Ini tidak masuk akal. Di sisi lain, dari neraka, Hong Jingyao sedang meminum teh panas sambil mendengar laporan bawahannya. Seorang manusia bodoh, tapi potensinya luar biasa. Kita harus mengambilnya sebelum surga campur tangan, katanya dengan senyum tipis. Yuan Qing berjalan menyusuri jalanan kota yang hancur sambil menggaruk kepala. Ia bertemu seorang pemuda aneh yang tiba-tiba melayang di udara dan berkata, "Kau adalah bencana hidup yang menyenangkan." Pemuda itu adalah Meng Xiaowao, penjelajah dunia spiritual yang tampak santai, bahkan saat mobil-mobil terbang menghantam bangunan di sekitarnya. Kau pasti Yuan Qing. Aku sudah menunggu, tapi tidak sabar lagi. Akhirnya kau muncul juga. Yuan Qing menatap Meng Xiaowao, bingung. Menunggu untuk apa? Apa maksudmu dengan bencana hidup? Aku cuma ludah doang. Meng Xiaowao tertawa, lalu mengeluarkan sebuah gulungan kuno dari bajunya. Ludahmu itu bukan sembarangan. Setiap tetesnya bisa menghancurkan batas antara surga dan neraka. Kau spesial. Saat itu, sebuah portal merah muncul di tengah kota, dan dari dalamnya muncul Liu Yuxi, pendeta neraka muda, menatap Yuan Qing dengan mata tajam. Kau tidak tahu bahayanya kekuatanmu, dan aku di sini untuk menghentikanmu. Yuan Qing terkejut, tapi tetap santai. Santai dulu, aku cuma ingin makan siang. Bisa tunggu sebentar nggak? Tanpa aba-aba, Liu Yuxi menyerang dengan tombak api neraka. Yuan Qing hanya mengedipkan mata, dan dengan sekali ludah, gelombang energi menghancurkan serangan tombak itu hingga berhamburan ke langit. Warga sekitar lari ketakutan, tapi Yuan Qing malah tertawa. Wih, kalau aku tahu ludahku bisa begini, tadi aku simpan buat main-main aja. Meng Xiaowao menepuk bahunya. Ini serius Yuan Qing. Surga dan neraka sudah menyadari keberadaanmu. Mereka akan datang satu demi satu. Kau tidak bisa main-main lagi. Yuan Qing menguap sambil menatap kota yang hancur. Kalau begitu, mereka datang. Biar aku sambut dengan gaya aku sendiri. Di langit, Zhan Heng, kepala agen surga, tiba-tiba muncul dengan 1000 sayap bercahaya. Ia menatap Yuan Qing dan berkata dingin, "Manusia bodoh, kau mengacaukan keseimbangan kosmos. Aku akan menegakkan hukum." Yuan Qing menoleh, dan dengan ekspresi datar, ia menyemburkan ludah ke arah Zhan Heng. Sekejap, ribuan sayap itu terbakar, dan agen surga itu terseret jatuh. "Ups, maaf ya," ucap Yuan Qing polos. Di sisi lain, Hong Jingyao menutup buku catatan. "Bagus, permainan baru dimulai. Biar aku lihat apakah dia cukup bodoh untuk mengacaukan neraka dan surga sekaligus." Yuan Qing mulai melangkah ke tengah kota, diikuti Meng Xiaowao. "Kau siap, Yuan Qing? Dunia ini tidak akan memberi ampun, tapi itu lucu juga, ya?" Yuan Qing tersenyum lebar. "Kalau dunia mau perang, ya udah, aku juga mau main-main. Tapi jangan salah, ludahku bisa bikin kalian semua menyesal." Seiring hujan berhenti, kota yang hancur itu perlahan diselimuti cahaya aneh dari ludah Yuan Qing yang masih mengambang di udara, seolah menunggu pertarungan absurd berikutnya. Dan di kejauhan, surga dan neraka bersiap. Dua kekuatan abadi yang selalu menjaga keseimbangan, kini tersinggung karena seorang manusia bisa mengacaukan semua aturan mereka hanya dengan ludah. Yuan Qing mengangkat bahu. "Kalau mereka mau datang, ayo. Sekalian aku kasih sambutan yang hangat." Meng Xiaowao tersenyum misterius, menatap Yuan Qing.
Ini baru permulaan. Permainan absurd kita baru saja dimulai. Yuan Qing melangkah santai melalui reruntuhan kota sambil menyisir rambutnya yang basah. Kalau gitu, sepertinya aku perlu sarapan sebelum menyelamatkan dunia, gumamnya. Meng Xiaowao menggeleng. Sarapan? Kau tidak paham, Yuan Qing. Surga dan neraka sedang menargetmu. Setiap langkahmu bisa menjadi bencana kosmik. Di langit, Zhan Heng menatap dengan mata menyala. Ribuan pasukan surga muncul di sekitarnya, bersiap menyerang sekaligus. Kali ini tidak ada kelonggaran. Manusia ini harus dihentikan. Yuan Qing mengedip, lalu ludahnya tanpa sengaja jatuh ke tanah. Tanah di sekitarnya retak, dan gelombang energi menghancurkan pasukan surga paling depan, membuat mereka terpental ke segala arah. Liu Yuxi muncul dari portal neraka, membawa pedang berapi. Aku tidak akan membiarkanmu mengacaukan keseimbangan. Bersiaplah. Yuan Qing mengangkat bahu. Santai. Santai dulu. Pedangmu panas banget. Bisa nggak aku pinjam sebentar buat bikin teh? Tanpa menunggu jawaban, ia menyemburkan ludah ke pedang Liu Yuxi. Pedang itu meledak, memuntahkan api yang justru membakar portal neraka di belakangnya sendiri. Meng Xiaowao tertawa pelan. Lihat, kau sudah memulai perang, Yuan Qing, dan kau melakukannya dengan santai. Tiba-tiba, Bai Ling muncul dari bayangan gedung hancur. Makhluk neraka itu menatap Yuan Qing dengan mata berbinar. Aku melihat potensimu, absurd, tapi menjanjikan. Aku ikut bergabung. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti kita tim kan? Bisa bikin tim absurd yang menghancurkan surga dan neraka sekaligus. Di langit, Tian Lingzhen menatap Yuan Qing dengan ekspresi marah. Dia melampaui semua prediksi. Ini tidak masuk akal. Zhan Heng mengepalkan tangan. Kita harus menghentikannya sebelum dia benar-benar menghancurkan struktur kosmos. Semua pasukan, maju. Yuan Qing berjalan di tengah kota, ludahnya tanpa sengaja menyebar ke udara, menciptakan awan energi yang membuat pasukan surga dan neraka terseret ke dimensi lain. Liu Yuxi melompat dari portal, mencoba menyerang lagi, tapi Bai Ling muncul di depannya, menendangnya hingga menabrak gedung yang setengah roboh. Meng Xiaowao bersiul. Kau melihat, mereka serius, tapi kekuatanmu terlalu absurd. Ini akan menjadi pertunjukan spektakuler. Yuan Qing menguap, lalu dengan santai duduk di reruntuhan sambil berkata, kalau mereka mau datang, ya udah, mari kita buat pertunjukan yang keren. Di langit, surga dan neraka mulai saling curiga satu sama lain. Kenapa manusia ini bisa melawan kita semua sekaligus? Tanya Zhan Heng pada Tian Lingzhen. Tian Lingzhen mengangkat bahu. Aku tidak tahu, tapi dia harus dihentikan. Bahkan jika itu berarti melanggar aturan kami sendiri. Hong Zhengyao menatap dari neraka, tersenyum tipis. Bagus, permainan semakin menarik. Aku ingin melihat apakah manusia ini bisa bertahan hidup di tengah perang ini. Yuan Qing berdiri menatap langit yang mulai pecah oleh gelombang energi dari surga dan neraka. Kalau mereka mau perang, biar aku sambut dengan gaya aku sendiri. Bai Ling mendekat, menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka mungkin tidak sabar menunggu kesalahanmu. Yuan Qing tersenyum lebar, ludahnya sekali lagi menetes ke udara, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya yang menari-nari di antara pasukan surga dan neraka. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd ini menunggumu, Yuan Qing. Dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing berjalan santai di tengah kota yang hancur, sambil mengunyah mie instan dari mangkuk yang entah muncul dari mana. Lumayan enak juga, gumamnya. Meng Xiaowao menatap sambil menghela napas. Kau tidak paham, mereka akan menyerang lagi. Dan kali ini lebih serius. Tiba-tiba, portal bercahaya ungu muncul di langit. Dari dalamnya, sosok bersayap emas muncul, seorang dewa surga elit, Jing Ixinyu. Ia menatap Yuan Qing dengan ekspresi dingin. Yuan Qing menatapnya sambil mengangkat bahu. Halo, kamu mau minum teh nggak? Aku baru bikin. Jing Ixinyu menatap dengan tatapan membeku. Ini bukan lelucon. Aku di sini untuk menghentikanmu sebelum kau menghancurkan semua tatanan dunia.
Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum. Santai saja, kita sudah terbiasa menghadapi yang absurd. Yuan Qing mengedipkan mata, lalu ludahnya menyembur ke udara. Seketika, gelombang energi membentuk perisai pelangi yang menangkis serangan pertama Jing X Chaonyu. Liu Yuxi muncul dari portal neraka lain membawa 2 pedang api. Kau sudah membuat kekacauan, sekarang waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget. Bisa nggak aku pakai buat masak mie sebentar? Meng Xiaowao tertawa. Aku rasa kau memang tidak akan serius menghadapi mereka, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Tiba-tiba, sebuah meteor raksasa muncul dari langit. Yuan Qing mengedipkan mata, menyemburkan ludah ke meteor itu, dan meteor tersebut meledak menjadi ribuan kepingan berwarna-warni seperti kembang api. Jing Xinyu terhuyung mundur. Apa? Kekuatan ini? Ini tidak masuk akal. Liu Yuxi menatap Yuan Qing dengan mata membara. Kau benar-benar membahayakan keseimbangan kosmos. Tapi, anehnya, aku penasaran bagaimana kau bertahan hidup. Bai Ling melompat di depan Yuan Qing, menahan serangan berikutnya. Ingat, meski absurd, mereka serius. Jangan sampai terluka parah. Yuan Qing tersenyum, ludahnya menetes ke tanah. Tanah itu retak, menciptakan jurang kecil yang menelan pasukan surga paling depan. Di langit, Zhan Heng berteriak, "Kita harus hentikan dia. Setiap detik yang dia hidup adalah bencana." Hong Jingqiao menatap dari neraka. Ini terlalu mengasihkan. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Meng Xiaowao melompat di antara reruntuhan. Kau melihat? Mereka marah, tapi kau membuat mereka bingung. Itu keunggulanmu. Yuan Qing tersenyum lebar. Kalau mereka mau datang, ya udah, biar aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, seluruh kota bergetar. Ludah Yuan Qing yang menempel di udara mulai bercahaya, menciptakan dimensi mini yang menelan serangan mereka, membalikkan keadaan. Jing Xinyu menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Di kejauhan, Meng Xiaowao menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu, dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing mengangkat bahu, tersenyum santai. Kalau begitu, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi. Yuan Qing melangkah di tengah kota yang berantakan, menatap langit yang terbakar oleh energi surga dan neraka. Sepertinya aku butuh kopi, biar mata segar dulu, gumamnya. Meng Xiaowao menepuk pundaknya. Kau tidak bisa santai, mereka akan menyerang lagi, dan kali ini lebih banyak daripada sebelumnya. Tiba-tiba, portal raksasa muncul di langit, dan dari dalamnya muncul sosok perempuan misterius bersinar ungu. Fei Yanluo, agen rahasia surga yang dikenal bisa menembus dimensi. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut minum kopi nggak? Aku baru bikin tadi. Fei Yanluo menatapnya dengan dingin. Aku di sini bukan untuk bercanda. Kau terlalu berbahaya bagi tatanan dunia. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum. Santai saja, kita sudah terbiasa menghadapi yang absurd. Lagi pula, ini lebih seru daripada pertunjukan biasa. Yuan Qing mengedipkan mata, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi memutar portal, Fei Yanluo menahannya di udara. Liu Yuxi melompat dari portal neraka lain, membawa pedang ganda berapi. Kau sudah membuat kekacauan, sekarang waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget, bisa nggak aku pakai buat memanggang mie sebentar? Meng Xiaowao tertawa. Lihat, mereka serius, tapi kau terlalu absurd. Ini akan menjadi pertunjukan spektakuler. Tiba-tiba, dari reruntuhan muncul sosok baru, Han Weiyu, manusia yang dulu dikubur di lembah terlarang dan kini menjadi makhluk setengah roh. Ia menatap Yuan Qing dengan mata berbinar. Kau, manusia yang mengacaukan dimensi. Aku ingin ikut bermain. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti kita tim kan? Semakin absurd, semakin seru. Di langit,
Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing yang menempel di udara mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka bisa membuatmu terluka parah jika lengah. Meng Xiaoao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan, dunia absurd menunggumu dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, menari di antara pasukan surga, neraka, dan Han Weiyu yang baru muncul. Di kejauhan, Tian Lingzhen dan Hong Jingyao menatap satu sama lain, menyadari bahwa manusia ini lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Yuan Qing mengangkat bahu lagi. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi. Yuan Qing berjalan santai di reruntuhan kota yang hancur, menatap langit yang terbakar, energi surga dan neraka. Sepertinya hari ini cocok buat jalan-jalan sambil ngemil, gumamnya. Meng Xiaoao menghela napas. Kau tidak bisa santai, mereka akan menyerang lagi, dan kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Tiba-tiba, portal bercahaya hijau muncul, dan dari dalamnya muncul sosok pria tua berjubah hitam. Ling Xuan, penguasa bayangan neraka yang terkenal licik. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Ling Xuan menatapnya dingin. Kau, manusia absurd. Aku di sini untuk mengakhiri kebodohanmu sebelum lebih banyak dunia hancur. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum. Santai saja, semakin absurd mereka, semakin seru. Yuan Qing mengedip, lalu ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk perisai pelangi yang menangkis serangan pertama Ling Xuan. Liu Yuxi melompat dari portal neraka lain, membawa pedang berapi ganda. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget. Bisa aku pakai buat masak mie sebentar? Meng Xiaoao tertawa pelan. Kau memang tidak akan serius menghadapi mereka, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan, menatap Yuan Qing. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka bisa melukaimu jika lengah. Meng Xiaoao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu, dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, menari di antara pasukan surga, neraka, dan Han Weiyu yang baru muncul. Tian Lingzhen dan Hong Jingyao menatap satu sama lain, menyadari manusia ini lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Yuan Qing mengangkat bahu lagi. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi.
Yuan Qing berjalan santai di tengah reruntuhan kota sambil menggigit sepotong roti. Kota ini lumayan untuk jalan-jalan, gumamnya. Meng Xiaowao menatap langit. Kau tidak bisa santai, serangan berikutnya akan lebih besar dan lebih aneh dari sebelumnya. Tiba-tiba, portal berwarna perak terbuka dan muncul sosok misterius. Qiu Langyu, makhluk setengah manusia, setengah naga dari dunia lain, bersinar dengan aura kuning keemasan. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, naga, mau ikut kopi nggak? Qiu Langyu menatapnya dingin. Aku datang bukan untuk bersantai. Kekacauanmu sudah menarik perhatian dunia lain. Aku di sini untuk menyeimbangkan semuanya. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing. Santai saja, semakin banyak yang absurd, semakin menyenangkan pertarungan ini. Yuan Qing mengedip, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk perisai warna-warni yang menangkis serangan Qiu Langyu. Liu Yuxi melompat dari portal neraka, pedang berapi menyala di tangannya. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget, bisa aku pakai buat masak roti sebentar? Meng Xiaowao tertawa. Kau memang tidak akan serius menghadapi mereka, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan, menatap Yuan Qing. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingqiao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka bisa melukaimu jika lengah. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu, dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, menari di antara pasukan surga, neraka, dan Han Weiyu yang baru muncul. Tian Lingzhen dan Hong Jingyao menatap satu sama lain, menyadari manusia ini lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Yuan Qing mengangkat bahu lagi. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi. Yuan Qing melangkah santai di kota yang hampir hancur total, menatap reruntuhan sambil mengunyah sepotong kue. Sepertinya kota ini cocok buat piknik, gumamnya. Meng Xiaowao menatap langit, wajah serius tapi tetap ada senyum tipis. Kau tidak bisa santai. Serangan berikutnya akan datang dari dimensi lain, lebih besar dan lebih absurd. Tiba-tiba, sebuah portal gelap terbuka di langit, memancarkan energi hitam berputar. Dari dalamnya muncul sosok perempuan misterius. Yi Inliuji, penyihir dimensi yang terkenal, bisa memanipulasi waktu dan ruang. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Aku baru bikin tadi. Yin Liu Xiaowa menatapnya tajam. Aku datang bukan untuk bercanda. Kau, kekuatanmu terlalu berbahaya. Aku harus menyeimbangkan dimensi yang kau hancurkan. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum. Santai saja, semakin banyak yang absurd, semakin seru pertarungan ini. Yuan Qing mengedip, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk perisai prisma yang menangkis serangan pertama Wan Liuk. Liu Yuxi melompat dari portal neraka, pedang berapi siap menghancurkan. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget, bisa nggak aku pakai buat memanggang roti sebentar? Meng Xiaowao tertawa. Kau memang tidak akan serius menghadapi mereka, tapi kekuatanmu
membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan, menatap Yuan Qing dengan mata berbinar. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka bisa melukaimu jika lengah. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, menari di antara pasukan surga, neraka, Han Weiyu dan Yao In Liuxi yang baru muncul. Tian Lingzhen dan Hong Jingyao menatap satu sama lain, menyadari manusia ini lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Yuan Qing mengangkat bahu lagi. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi. Yuan Qing berjalan santai di reruntuhan kota, menatap bangunan yang hancur sambil menggigit sepotong kue. Kota ini lumayan untuk jalan-jalan sore, gumamnya. Meng Xiaowao menatap langit dengan serius. Kau tidak bisa santai. Serangan berikutnya lebih besar, lebih liar, dan lebih absurd. Tiba-tiba, portal berwarna ungu gelap terbuka di langit. Dari dalamnya muncul sosok misterius. Lan Yuxin, pemburu dimensi yang terkenal bisa mengubah hukum fisika sesuka hati. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Aku baru bikin tadi. Lan Yuxin menatapnya dingin. Aku datang untuk menghentikanmu. Kekuatanmu sudah membuat hukum alam kacau. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing. Santai saja, semakin absurd mereka, semakin seru pertarungan ini. Yuan Qing mengedipkan mata, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk perisai prisma yang menangkis serangan pertama Lan Yuxin. Liu Yuxi melompat dari portal neraka. Pedang berapi siap menghancurkan. Kau sudah membuat kekacauan. Waktumu habis. Pedangmu panas banget. Bisa nggak aku pakai buat memanggang roti sebentar? Meng Xiaowao tertawa. Kau memang tidak akan serius menghadapi mereka. Tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan, menatap Yuan Qing dengan mata berbinar. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Yuan Qing mengangkat bahu. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka bisa melukaimu jika lengah. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu, dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai,
ludahnya menetes, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, menari di antara pasukan surga, neraka, Han Weiyu, Yin Liuxi, dan Lan Yuxin yang baru muncul. Tian Lingzhen dan Hong Jingyao menatap satu sama lain, menyadari manusia ini lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Yuan Qing mengangkat bahu lagi. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi. Yuan Qing berjalan santai di tengah reruntuhan kota yang terbakar energi sambil menggigit sepotong kue. Kalau begini, lumayan juga buat olahraga sore, gumamnya. Meng Xiaowao menatap langit dengan serius. Kau tidak bisa santai. Serangan berikutnya lebih besar, lebih liar, dan lebih absurd dari sebelumnya. Tiba-tiba, portal bercahaya hijau muncul. Dari dalamnya muncul sosok misterius. Shan Yuhui, makhluk semidewa dari dunia lain yang bisa memanipulasi gravitasi dan waktu. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Aku baru bikin tadi. Shan Yuhui menatapnya dingin. Kau, manusia absurd. Kekacauanmu sudah menarik perhatian dunia lain. Aku datang untuk menyeimbangkan semuanya. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum. Santai saja, semakin banyak yang absurd, semakin seru pertarungan ini. Yuan Qing mengedip, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk perisai prisma yang menangkis serangan pertama Shan Yuhui. Liu Yuxi melompat dari portal neraka, pedang berapi menyala di tangannya. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget, bisa aku pakai buat memanggang roti sebentar? Meng Xiaowao tertawa pelan. Kau memang tidak akan serius menghadapi mereka, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan, menatap Yuan Qing. Aku ingin ikut bermain, dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka bisa melukaimu jika lengah. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan, dunia absurd menunggumu dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, menari di antara pasukan surga, neraka, Han Weiyu, Yin Liuxi, Lan Yuxin, dan Shan Yuhui yang baru muncul. Tian Lingzhen dan Hong Jingyao menatap satu sama lain, menyadari manusia ini lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Yuan Qing mengangkat bahu lagi. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi. Yuan Qing berjalan santai di reruntuhan kota sambil menggigit sepotong roti panggang. Kota ini lumayan untuk jalan-jalan sore, gumamnya. Meng Xiaowao menatap langit dengan serius. Kau tidak bisa santai, serangan berikutnya akan datang dari semua arah, lebih absurd dan lebih berbahaya. Tiba-tiba, portal bercahaya merah muncul. Dari dalamnya muncul sosok misterius, Huang Xiaoyu, makhluk semidewa yang bisa membekukan waktu di sekitarnya. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Aku baru bikin tadi. Huang Xiaoyu menatapnya tajam. Kau manusia absurd, kekuatanmu sudah merusak keseimbangan kosmos. Aku datang untuk menutup kebodohanmu. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing. Tersenyum. Santai saja, semakin absurd mereka, semakin seru pertarungan ini. Yuan Qing mengedip, ludahnya menyembur ke udara.
Sekejap, gelombang energi membentuk perisai prisma yang menangkis serangan pertama Huang Xiaoyu. Liu Yuxi melompat dari portal neraka, pedang berapi menyala di tangannya. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget. Bisa nggak aku pakai buat memanggang roti sebentar? Meng Xiaowao tertawa. Kau memang tidak akan serius menghadapi mereka, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan, menatap Yuan Qing. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingqiao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka bisa melukaimu jika lengah. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu, dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya. Menari di antara pasukan surga, neraka, Han Weiyu, Yi Qin Liuxi, Lan Yuxin, Shan Yuhui, dan Huang Xiaoyu yang baru muncul. Tian Lingzhen dan Hong Jungyao menatap satu sama lain, menyadari manusia ini lebih berbahaya daripada yang mereka kira. Yuan Qing mengangkat bahu lagi. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi. Yuan Qing berjalan santai di reruntuhan kota sambil menggigit sepotong kue panggang. Kota ini lumayan buat piknik sore, gumamnya. Meng Xiaoao menatap langit, wajah serius tapi tetap ada senyum tipis. Kau tidak bisa santai. Serangan berikutnya datang dari arah yang tak terduga, lebih absurd dari sebelumnya. Tiba-tiba, portal bercahaya biru muncul, dan dari dalamnya muncul sosok misterius. Shi Yuhan, pengendali elemen dimensi yang bisa mengubah bumi menjadi labirin tak berujung. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Aku baru bikin tadi. Shi Yuhan menatapnya tajam. Kau manusia absurd. Aku datang untuk menghentikanmu sebelum lebih banyak dunia runtuh. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum. Santai saja, semakin banyak yang absurd, semakin seru pertarungan ini. Yuan Qing mengedip, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk perisai prisma yang menangkis serangan pertama Shi Yuhan. Liu Yuxi melompat dari portal neraka, pedang berapi menyala di tangannya. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget, bisa nggak aku pakai buat memanggang roti sebentar? Meng Xiao tertawa pelan. Kau memang tidak akan serius menghadapi mereka, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan, menatap Yuan Qing. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas.
Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Mereka bisa melukaimu jika lengah. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu, dan kau adalah bintang pertunjukannya. Tiba-tiba, langit terbelah dua, dan sebuah cahaya merah gelap menyelimuti kota. Semua pihak terdiam. Apa itu? Gumam Zhan Heng. Yuan Qing mengangkat bahu, tersenyum santai. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang lebih spektakuler lagi. Yuan Qing berjalan santai di reruntuhan kota yang diterangi cahaya merah gelap sambil menggigit sepotong kue. Kota ini lumayan untuk piknik malam, gumamnya. Meng Xiaowao menatap langit dengan serius. Kau tidak bisa santai. Cahaya itu sesuatu yang bahkan para dewa pun takut. Tiba-tiba dari langit muncul sosok raksasa bercahaya ungu dan hitam. Ju Mohuan, entitas purba yang bisa menghapus dan menciptakan dimensi sesuka hati. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Aku baru bikin tadi. Ju Mohuan menatapnya tajam. Kau, manusia absurd. Kau sudah mengacaukan banyak dunia. Aku datang untuk menuntaskan semua ini. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum tipis. Santai saja. Semakin absurd musuhnya, semakin seru pertarungan ini. Yuan Qing mengedip, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk dimensi mini yang menahan langkah pertama Ju Mohuan. Liu Yuxi melompat dari portal neraka. Pedang berapi menyala di tangannya. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget. Bisa nggak aku pakai buat memanggang roti sebentar? Meng Xiaowao tertawa pelan. Kau memang absurd, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Ancaman ini bahkan membuat musuh tercengang. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, menari di antara pasukan surga, neraka, Han Weiyu, Fei Yanluo, dan Ju Mohuan yang baru muncul. Yuan Qing berjalan santai di reruntuhan kota yang berpendar cahaya merah dan ungu sambil menggigit sepotong kue. Lumayan juga untuk jalan-jalan malam, gumamnya. Meng Xiaowao menatap langit, serius tapi terselip senyum tipis. Kau tidak bisa santai. Serangan berikutnya akan lebih liar dan lebih absurd dari sebelumnya. Tiba-tiba, portal bercahaya hitam muncul, dan dari dalamnya muncul sosok baru. Feng Liangyu, makhluk setengah manusia, setengah burung api, mampu membakar dan membeku waktu bersamaan. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Aku baru bikin tadi. Feng Liangyu menatap tajam. Kau, manusia absurd, kau sudah membuat hukum alam kacau. Aku datang untuk menyeimbangkan semuanya. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum tipis. Santai saja. Semakin absurd musuhnya, semakin seru pertarungan ini. Yuan Qing mengedip, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk perisai prisma yang menahan serangan pertama Feng Liangyu.
Liu Yuxi melompat dari portal neraka. Pedang berapi menyala di tangannya. Kau sudah membuat kekacauan. Waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget. Bisa nggak aku pakai buat memanggang kue sebentar? Meng Xiaowao tertawa pelan. Kau memang absurd, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan menatap Yuan Qing. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh, tapi aku rasa, aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Musuh baru ini bisa mengubah segalanya. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan, dunia absurd menunggumu dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya, menari di antara pasukan surga, neraka, Han Weiyu, Fei Yanluo, Jiu Mohuan, dan Feng Liangyu yang baru muncul. Yuan Qing berjalan santai di reruntuhan kota sambil menggigit sepotong roti. Lumayan juga buat olahraga sore, gumamnya. Meng Xiaowao menatap langit, wajah serius, tapi ada senyum tipis. Kau tidak bisa santai, serangan berikutnya akan lebih liar dan absurd dari sebelumnya. Tiba-tiba, portal bercahaya hijau kebiruan muncul, dan dari dalamnya muncul sosok baru. Liu Yumei, pengendali energi kosmik yang bisa membengkokkan realitas sesuka hati. Yuan Qing menatapnya santai. Halo, mau ikut teh sore nggak? Aku baru bikin tadi. Liu Yumei menatap tajam. Kau manusia absurd. Kau sudah membuat banyak hukum alam kacau. Aku datang untuk menyeimbangkan semuanya. Bai Ling muncul di samping Yuan Qing, tersenyum tipis. Santai saja. Semakin absurd musuhnya, semakin seru pertarungan ini. Yuan Qing mengedip, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, gelombang energi membentuk perisai prisma yang menahan serangan pertama Liu Yumei. Liu Yuxi melompat dari portal neraka, pedang berapi siap menghancurkan. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget. Bisa nggak aku pakai buat memanggang kue sebentar? Meng Xiaowao tertawa pelan. Kau memang absurd, tapi kekuatanmu membuat semua orang bingung. Han Weiyu muncul dari reruntuhan. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti tim kita makin absurd, makin seru. Di langit, Zhan Heng memerintahkan pasukan surga menyerang bersamaan dengan Fei Yanluo. Hentikan dia sebelum lebih banyak dimensi runtuh. Hong Jingyao dari neraka tersenyum tipis. Permainan ini semakin menarik. Aku ingin melihat sampai sejauh mana manusia ini bisa bertahan. Yuan Qing mengangkat bahu. Kalau mereka mau datang, ayo, sekalian aku sambut dengan gaya aku sendiri. Seketika, ludah Yuan Qing mulai bercahaya, membentuk dimensi mini yang menelan serangan semua pihak. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Dia, manusia ini, dia tidak mungkin ada. Liu Yuxi menghela napas. Aneh. Tapi aku rasa aku mulai menikmati pertarungan ini. Bai Ling menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, kekuatanmu absurd, tapi kau harus hati-hati. Musuh baru ini bisa mengubah segalanya. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Dunia absurd menunggumu dan kau adalah bintang pertunjukannya. Yuan Qing tersenyum santai, ludahnya menetes, dan langit pecah menjadi ribuan pecahan cahaya.
menari di antara pasukan surga, neraka, Han Weiyu, Fei Yanluo, Zhu Mohuan, Feng Liangyu, dan Liu Yumei yang baru muncul. Yuan Qing berdiri di tengah reruntuhan kota yang kini bercahaya merah, ungu, dan hijau sambil menggigit sepotong kue. Ini baru pemandangan yang dramatis, gumamnya santai. Meng Xiaowao menatap langit dengan mata berbinar. Kau tidak bisa santai. Ini adalah titik puncak. Kekacauan yang kau ciptakan akan menentukan nasib semua dimensi. Portal dari segala arah terbuka, menumpahkan musuh dari surga, neraka, dan dunia lain. Zhan Heng, Fei Yanluo, Hong Jingyao, Liu Yuxi, Zhu Mohuan, Feng Liangyu, Liu Yumei, Shi Yuhan, Yin Liuxi, Lan Yuxin, Shan Yuhui, dan Huang Xiaoyu. Yuan Qing tersenyum lebar. Berarti pesta kita lengkap ya? Ayo, siapa mau teh sore? Musuh-musuhnya menatap dengan serius. Ini terakhir, hentikan dia sekarang juga, seru Zhu Mohuan. Yuan Qing mengangkat bahu, ludahnya menyembur ke udara. Sekejap, sebuah dimensi mini muncul, menelan semua serangan sekaligus memantulkan energi kembali ke mereka. Meng Xiaowao menatap kagum. Dia absurd tapi efektif. Tak ada yang bisa menebak langkahnya. Liu Yuxi melompat dengan pedang berapi menyala. Kau sudah membuat kekacauan, waktumu habis. Yuan Qing mengangkat bahu. Pedangmu panas banget, bisa aku pakai buat memanggang kue sebentar? Han Weiyu muncul dari reruntuhan. Aku ingin ikut bermain. Dunia absurd ini terlalu membosankan tanpa kau di tengahnya. Yuan Qing tersenyum santai. Kalau begitu, ayo kita buat pertunjukan paling spektakuler. Seketika, ludah Yuan Qing bercahaya lebih terang dari sebelumnya, membentuk ratusan dimensi mini yang menelan semua serangan, membengkokkan waktu dan ruang, serta menciptakan ilusi absurd tak terbayangkan. Fei Yanluo menatap dengan mata melebar. Ini, kekuatan manusia ini, lebih absurd dari semua prediksi kami. Bailing menepuk bahu Yuan Qing. Ingat, ini puncaknya. Satu kesalahan bisa menghancurkanmu juga. Meng Xiaowao menatap Yuan Qing dengan mata bersinar. Ini baru permulaan, tapi kau adalah bintang utama absurd di dunia ini. Dimensi runtuh semakin liar. Surga dan neraka bertabrakan, menciptakan langit yang pecah menjadi warna-warni tak menentu, menelan kota, langit, dan bumi sekitarnya. Yuan Qing tertawa lebar. Kalau mereka mau perang, biar aku buat pertunjukan yang paling absurd sepanjang sejarah. Portal dan energi musuh terpantul di semua arah, tak ada yang bisa menghentikan gelombang kekacauan yang diciptakan Yuan Qing. Feng Liangyu dan Zhu Mohuan saling menatap, tercengang. Kekuatan ini, manusia ini, absurd, tapi genius. Yuan Qing mengedipkan mata, ludahnya menetes, dan langit runtuh, surga dan neraka menyatu, menciptakan kekacauan total. Dan di tengahnya, dia berdiri santai, tersenyum lebar, menikmati pertunjukan yang dia ciptakan sendiri. Semua pihak terdiam, menyadari bahwa kekuatan absurd Yuan Qing bukan hanya mengalahkan mereka, tapi juga mengubah hukum realitas itu sendiri.